Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitri. Saya dari kelas 11 IPS 1. Virus corona saat ini menjadi masalah besar di dunia. Jumlah orang yang terkena virus ini selalu meningkat setiap harinya. Hingga saat ini, virus corona telah menginfeksi ribuan orang di Indonesia dan jutaan orang di dunia. Tapi, pertanyaannya kapankah wabah virus corona akan berakhir? Virus corona atau COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina. Sebelum virus corona ramai diketahui banyak orang, seorang dokter bernama Li Wenliang telah memberikan informasi soal kemunculan virus tersebut. 7 pasien dari pasar makanan laut lokal telah didiagnosis menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakit miliknya. Penyakit itu ternyata adalah corona, yang merupakan satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut atau SARS. Namun Dr. Li Wenliang ditahan karena mencoba menyebarkan isu ini. Pada akhir Januari 2020, keterlambatan penanganan wabah oleh pemerintah Wuhan mulai dipahami di Cina. Badan Kesehatan Dunia atau lebih dikenal dengan WHO menyatakan bahwa kemungkinan hewan menjadi sumber utama dari virus ini. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Inilah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana, namun efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Anda bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% agar lebih efektif membasmi kuman. Yang kedua, menggunakan masker. Ada 2 tipe masker yang bisa Anda gunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat. Selain itu, rutinlah berolahraga dan tidur yang cukup. Yang keempat, menjaga jarak fisik atau physical distancing. Anda juga disarankan untuk melakukan physical distancing dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, dan hindari bepergian ke tempat yang ramai. Lakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari, dan jangan keluar rumah jika tidak ada hal yang penting. Dan yang terakhir, hindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus. Coronavirus jenis baru diduga kuat berasal dari kelelawar dan disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan reptil. Oleh karena itu, hindarilah kontak dengan hewan-hewan tersebut. Jika ingin mengonsumsi daging atau ikan, pastikan daging atau ikan tersebut sudah dicuci dan dimasak hingga benar-benar matang. Hindari mengonsumsi daging atau ikan yang sudah tidak segar atau busuk. Kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana virus ini bisa berhenti. Setidaknya ada 3 hal yang bisa membuat hal itu terjadi. 3 hal tersebut yaitu vaksinasi, imunitas, dan perilaku masyarakat.
Untuk vaksin, setidaknya butuh 12-18 bulan lagi. Vaksin dapat memberikan ketahanan tubuh terhadap seseorang sehingga mereka tidak akan sakit jika terpapar. Penelitian dan uji coba vaksin telah dilakukan di Amerika Serikat, tapi mungkin masih butuh waktu yang cukup lama sampai vaksin ini bisa digunakan secara global. Untuk imunitas alami dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun mendatang. Orang-orang yang sudah sembuh dari virus akan memiliki kekebalan tubuh dan tidak akan mudah terkena virus yang sama untuk kedua kalinya. Namun, ada 3% orang yang akan mati jika terkena virus ini. Jumlahnya mungkin bisa lebih jika tidak cukup tenaga medis dan perawatan rumah sakit. Maka untuk itu dibutuhkan penekanan kasus agar jumlah pasien yang terkena COVID tidak melonjak dalam waktu bersamaan. Di opsi ini, pemerintah dituntut untuk tetap memberlakukan beberapa kebijakan yang sudah diterapkan atau meningkatkan tes cepat dan isolasi pasien untuk berusaha menekan wabah. Tetapi kita coba lihat di Indonesia, banyak yang melanggar peraturan ini. Perilaku masyarakat yang tetap melakukan aktivitas di luar membuat virus corona ini akan lama betah di Indonesia. Jadi semua tergantung kita. Jika ingin virus ini cepat berhenti, kita harus melakukan karantina mandiri di rumah dengan sebaik mungkin untuk memutus penularan COVID-19. Jadi tetaplah di rumah, stay at home and work from home. Hai para manusia-manusia di muka bumi yang terutama di Indonesia, patuhilah perintah dari pemerintah. Jika kalian melanggar perintah dari pemerintah, maka aku akan bertindak menginfeksi kalian. Ingat, pentingnya kesadaran akan bahayanya virus corona. Kalian harus sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan mematuhi pemerintah. Saya tahu sebagian dari kalian harus tetap bekerja, tapi tetaplah jaga kebersihan. Ingat, aku sangat mudah berkembang biak jika kalian tidak menjaga kebersihan. Semakin banyak diriku, semakin mengerikannya aku. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit pertanyaan yang terkait tentang virus corona. Di mana sih virus corona itu pertama kali ditemukan? Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, akhir Desember pada tahun 2019. Apa sih itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan dan infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus ini menyebar hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia, sehingga beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penularan virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus corona. Oke, saya akan menjelaskan sedikit pertanyaan yang terkait dalam bidang pendidikan. Yaitu yang pertama, kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan? Dalam bidang pendidikan, pemerintah memberlakukan pembelajaran di rumah saja. Nah, untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar, perlu diapresiasi sebagai upaya untuk menekankan penyebaran virus corona. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh pelajar? Tentu saja ada, terutama di pelajar yang tidak memiliki HP, yang mereka harus meminjam HP kepada keluarganya atau temannya untuk mendapatkan informasi tentang tugas yang telah diberikan oleh guru. Dan ada juga pelajar yang mengeluh tentang biaya kuota karena kuota sangat diperlukan untuk mencari informasi tugas tersebut yang telah diberikan oleh guru. Nah, pemerintah telah mengirimkan kuota kepada pelajar yang kurang mampu. Kebijakan dana bos untuk beli kuota internet ini
diambil setelah proses belajar dipindahkan dari sekolah ke rumah masing-masing. Saat ini, Dinas Pendidikan Kota Makassar tengah meminta kepala sekolah untuk melakukan revisi rencana kerja dan anggaran atau RKA sekolah. Dalam RK yang baru, akan dimasukkan dana bantuan kuota untuk pelajar. Sebetulnya kalau dia sekarang guru-guru masih bisa hadir di sekolah, kuota itu tidak terlalu menjadi krusial karena hampir semua sekolah sekarang sudah punya wifi. Persoalannya karena kita ini sudah PSBB, ya saya hentikan guru itu datang ke sekolah. Kita minta supaya tidak usah datang ke sekolah, seluruh instruksi pembelajaran. Oke, yang terakhir, dampak virus corona terhadap pendidikan. Salah satunya dampak virus corona terhadap pendidikan yaitu ujian nasional dihapuskan. Pernyataan ini dikemukakan secara daring. Kemendikbud Nadiem Makarim mengatakan alasan nomor 1 mengapa ujian nasional dihapuskan. Ujian nasional dihapuskan untuk keselamatan dan keamanan bagi siswa dan keluarganya. Nah, langkah ini diambil karena dapat untuk mencegah penularan virus corona. UN ditiadakan karena corona. Ya, udah jadi kesepakatan antara DPR dan Kemendikbud kalau UN ditiadakan pada tahun 2020. Alasannya, karena penyebaran virus corona terus meluas. Dengan ditiadakannya UN, ini akan melindungi siswa supaya nggak ikut ketularan. UN SMA dijadwalkan pada tanggal 30 Maret, sementara untuk SMP pada akhir April. Namun, kasus positif virus corona di Indonesia terus meningkat hingga mencapai 686 kasus. Karena itulah, ujian nasional ditiadakan. Tapi kalau siswa nggak UN, apakah mendapatkan ijazah? Siswa tetap mendapatkan ijazah, ada atau nggak ada UN, tetap dapat ijazah. Dan di ijazah tidak ada lagi nilai UN. Ujian nasional bukan patokan kelulusan siswa pada jenjang pendidikan. Acuan kelulusan siswa sepenuhnya ada di tangan sekolah. Tambahannya adalah aturan pada Permendikbud nomor 43 tahun 2019, yaitu ujian sekolah bisa tertulis, portofolio, nilai rapor akademik, non-akademik, prestasi, penghargaan siswa, dan lain-lain. Ini pasti jadi kabar gembira buat anak SD, SMP, dan SMA. Tapi jangan senang dulu, karena masih ada opsi lain pengganti ujian nasional yang digunakan untuk penentuan kelulusan siswa. Salah satu opsinya adalah kelulusan berdasarkan nilai kumulatif rapor selama siswa di sekolah. Opsi lain yang sebenarnya juga muncul adalah pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Namun, opsi ini diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan atau daring. Pembelajaran hari ini, home learning itu adalah guru-guru memang sudah mempersiapkan diri jadwal dari mulai hari Minggu kemarin. Sudah terkirim jadwalnya kepada orang tua murid, sehingga guru pada hari Senin ini sudah melaksanakan, mengecek
kesiapan dari mulai tadi pukul 6.30 guru sudah mengabsen, dan alhamdulillah ada respon dari mulai yang bangunnya lebih gesit lagi, dia udah mulai tadi kira-kira jam 7 udah yang aktif 12 meningkat dan terus meningkat. Cara belajar seperti apa sih Pak? Belajarnya sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan, karena kami belum dapat info. Tadi kan baru dapat info nih, kemarin kami membuat sendiri. Jadi yang dilaksanakan yang ditugaskan oleh guru dulu, ya, seperti aktivitas mulai dari bangun, kemudian berolahraga, membantu kegiatan orang tua, dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Mengerti banyak hal guruku, terima kasihku.